Baiklah, di video kali ini aku akan mengajarkan penonton semua bagaimana caranya ngebuat logo atau profil seperti ini. Baiklah, jadi di sini aplikasi yang akan kita gunakan di sini ada dua, yaitu PS Touch dan juga Pixellab. Selain itu kalian bisa download terlebih dahulu beberapa bahan yang sudah aku siapin di link deskripsi di bawah. Nah, jika sudah kalian download, kalian bisa lanjut nonton tutorial ini. So, langsung aja kita mulai tutorialnya. Di sini pertama-tama kita akan membuka PS Touch terlebih dahulu. Nah, di aplikasi PS Touch ini kita akan mendesain profil atau logonya ya. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan untuk membuat profil ini adalah dengan membuat project. Untuk membuat project itu caranya sangat mudah. Pertama-tama kalian bisa klik icon yang ada di bawah sini. Setelah itu kalian klik tulisan blank document. Setelah itu width dan height-nya kalian bisa ubah. Nah, untuk width-nya sendiri kalian bisa buat dia jadi 1080 dan untuk height-nya bisa kalian samakan yaitu 1080 juga. Jika sudah seperti ini kalian bisa klik OK. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat background-nya terlebih dahulu. Pertama-tama kalian klik simbol dan yang ada di atas sini. Lalu kalian klik fill and stroke. Jika sudah, color-nya kalian ubah menjadi warna merah seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik checklist yang ada di pojok kanan bawah sini. Jika sudah, di sini kalian masukkan tekstur yang pertama. Kalian klik yang ada di pojok bawah sini. Setelah itu kalian klik tanda tambah yang ada di atasnya. Setelah itu kalian klik photo layer dan kalian pilih photo library. Kemudian kalian bisa cari folder yang sudah kalian download sebelumnya. Baiklah, ini dia untuk folder hasil downloadan kalian. Kalian masukkan tekstur yang ini terlebih dahulu. Kusinov 2 363. Jika sudah, kalian bisa klik add. Setelah itu kalian bisa perbesar dia sehingga memenuhi project yang kita miliki ini. Baiklah, sudah bagus. Kalian bisa klik checklist. Jika sudah, kalian klik yang ada di pojok bawah sini. Kalian klik yang ada di samping icon tanda tambah ini. Di sini ada tulisan blend mode. Di sini kalian ubah blend mode-nya ya. Sebelumnya ini blend mode-nya pengaturannya normal. Kalian ubah dia menjadi multiply. Jika sudah seperti itu, kalian bisa masukkan tekstur yang kedua. Oke, tekstur yang kedua untuk memasukkannya sama juga. Kalian bisa klik tanda tambah yang ada di pojok sini dan kalian pilih photo layer dan juga photo library. Oke, kalian masukkan yang ini ya. Ungu yang ada di kanannya ini. Jika sudah, kalian bisa besarkan dia seperti ini dan taruh di pojok kiri atas ini. Jika sudah, kalian bisa klik checklist. Langkah selanjutnya di sini kalian bisa buat backgroundnya lebih hitam lagi. Kenapa? Karena jika kita ubah blend mode-nya di sini menjadi linear dodge atau screen atau lighten, dia masih ada seperti warna abu-abunya gitu. Nah, sehingga kita perlu membuat dia lebih hitam dengan cara menggunakan yang namanya threshold. Kalian klik effects sebelumnya, kemudian kalian pergi ke stylize dan kalian pilih threshold. Jika sudah seperti ini, kalian biarkan thresholdnya 50 seperti ini, for colornya hitam dan juga back colornya warna putih. Jika sudah, kalian bisa klik centang. Setelah itu baru kalian ubah blend mode-nya menjadi linear dot. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan tekstur yang ketiga. Ini dia untuk tekstur yang ketiga. Kalian bisa miringkan dia seperti ini, buat dia mengarah vertikal. Kemudian kalian bawa dia ke bagian kanan dari logonya. Jika sudah seperti itu, kalian bisa klik centang dan ubah blend mode-nya menjadi subtract. Jika sudah, kalian bisa masukkan gambar karakternya. Ini dia karakter yang akan kita gunakan. Di sini stepnya akan aku matikan seperti ini ya, sehingga ketika menempatkan karakternya bisa lebih mudah. Aku akan tempatkan dia di sini. Jika sudah, di sini aku akan memberikan dia efek glow. Tapi sebelumnya aku akan menduplikat karakternya terlebih dahulu dan mengubah blend mode-nya menjadi overlay, sehingga warnanya lebih pucat. Jika sudah, kalian bisa merge down dia. Langkah selanjutnya kalian bisa berikan efek yang bernama glow. Kalian pergi ke effects dan kalian pergi ke basic. Setelah itu kalian klik glow. Di sini glow-nya aku biarkan warna merah seperti ini dan blur-nya kalian bisa atur sesuai selera kalian. Oke, di sini aku akan mengaturnya dia menjadi 50 dan intensitasnya bakal aku kurangi. Kira-kira 75% seperti ini. Setelah itu kalian bisa klik centang. Di sini aku akan membuat matanya menjadi warna merah. Nah, caranya itu adalah dengan membuat empty layer. Kalian klik ikon tambah yang ada di pojok kanan bawah sini. Setelah kalian pilih empty layer. Jika sudah, kalian gunakan yang namanya paint tool. Di sini colornya warna merah. Berasnya bisa kalian ikutin seperti ini. Setelah itu kalian beri warna pada bagian matanya seperti ini. Jika sudah seperti itu, ubah blend mode-nya menjadi overlay. Baiklah, jika sudah, kalian bisa merge down dia. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan mengedit teksnya. Tapi sebelumnya kita akan membuat teksnya terlebih dahulu di aplikasi Pixellab. Nah, kita bisa men-save terlebih dahulu ini projectnya dengan cara mengklik dan yang ada di pojok kiri atas ini dan kalian klik save. Sehingga ketika kalian keluar aplikasinya, projectnya tidak akan hilang. Oke, kita akan berpindah ke aplikasi Pixellab. Baiklah, sekarang kita sudah ada di aplikasi Pixellab. Di sini kita akan membuat teksnya ya. Langkah pertama, kalian ubah backgroundnya menjadi transparent dengan cara mengklik yang ada di bawah sini dan kalian pilih transparent. Oke, setelah itu untuk teksnya bisa kalian hapus seperti ini. Nah, untuk menambahkan teksnya itu gampang banget. Kalian tinggal klik tanda tambah yang ada di atas ini dan kalian pilih teks. Setelah itu kalian klik ikon pensil yang ada di sini. Kalian klik lagi sekali ikon pensilnya. Nah, sini kita akan ubah new text-nya. Oke. Kira-kira seperti ini. Aku akan bawa dia ke tengah. Setelah itu kalian klik simbol A yang ada di bawah sini untuk mengubah fontnya ya.
dan kalian cari yang namanya font. Di sini simbolnya berbentuk tulisan AB. Nah, di sini kalian pergi ke My Font dan kalian masukkan font yang sudah kalian download di link deskripsi di bawah ya. Oke, kalian klik yang ada di pojok sini. Oke. Intinya kalian klik icon foldernya dan kalian cari folder tempat kalian ngedownload link bahannya. Oke. Jika sudah kalian masukkan, kalian tinggal cari fontnya bernama Streamz. Oke, ini dia. Kalian klik aja. Lalu kalian bisa klik oke. Nah, karena ini terlalu kecil, kita bisa besarkan size-nya dengan cara mengklik bagian sini, size yang simbolnya berbentuk huruf T. Size-nya bisa kalian naikkan seperti ini. Sepertinya teksnya belum terganti. Bentar, saya ganti dulu. Nah, di sini sudah jadi. Di sini kalian bisa tambahkan paddingnya ya. Oke, kalian scroll sedikit ke bawah dan kalian tambahkan padding. Right paddingnya sekitaran segini dan left paddingnya juga. Jika sudah, kalian bisa besarkan lagi sedikit dan kalian bisa save as image. Pastikan formatnya sudah PNG sehingga ketika dimasukkan backgroundnya sudah transparan ya. Jika sudah, kalian bisa klik save to gallery. Jika sudah membuat teksnya, kalian bisa kembali ke aplikasi PS House lagi. Nah, di sini kita langsung aja masukkan teksnya yang sudah kita buat. Klik ikon tambah yang ada di pojok sini dan kalian pilih photo layer. Dan kalian pilih photo library. Lalu itu kalian cari folder Pixel Lab-nya ya. Oke, ini dia teksnya sudah saya masukkan. Di sini snapnya bisa kalian matikan lagi dan kalian sesuaikan posisinya. Oke, saya akan taruh dia di sini. Langkah selanjutnya kita akan memberi warna pada teks ini dengan cara men-select pixel terlebih dahulu teksnya ya. Kalian klik yang ada di atas sini dan kalian pilih select pixel. Jika sudah, kalian klik simbol dan yang ada di kanannya dan kalian pilih gradient. Oke, sini gradiennya kalian pilih yang basic terlebih dahulu, yang warna putih dan juga hitam ini. Setelah itu warna hitamnya kalian ganti menjadi warna merah. Brightness-nya bisa kalian atur dia sekitaran 40% seperti ini. Nah, untuk warna putihnya kalian ganti dia jadi warna merah seperti ini. Oke. Jika sudah seperti itu, kalian bisa sesuaikan lagi sedikit. Seperti ini kira-kira. Oke, sudah mantap. Oke, jika sudah, kalian bisa klik checklist. Setelah itu kalian buat empty layer. Setelah itu kalian tambahkan fill and stroke ya. Oh ya, pastikan selection-nya masih berlaku. Oke, colornya kalian ubah dia menjadi warna putih dan width-nya kalian atur dia menjadi 9. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik centang. Setelah itu kalian klik yang ada di atas sini dan kalian pilih extract. Jika sudah, kalian bisa hilangkan selection yang menggunakan deselect. Oke, setelah itu kalian ubah blend mode-nya menjadi overlay. Jika sudah seperti itu, kalian bisa tambahkan yang namanya drop shadow. Kira-kira seperti ini, angle-nya bisa kalian mainkan dan kalian bisa berikan shadow-nya sekitaran 3 atau 4 kali ya, sehingga dirasa cukup. Jangan lupa blur-nya juga dimainkan juga sehingga shadow-nya tidak terlalu kaku. Jika sudah, kalian bisa berikan yang namanya fade seperti ini. Kalian bisa ikuti saja. Kalian pilih yang ini ya. Lalu kalian bawa lingkaran yang ada di atas ini di bagian atas dari teksnya. Kemudian lingkaran yang di bawahnya kalian tarik dikit ke atas ke bagian tengah dari teksnya. Mohon maaf, ke bagian 1/4 dari teksnya. Kalian bisa turunkan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa select pixel lagi teksnya seperti ini. Kemudian kalian klik layer yang ada di atasnya dan kalian pilih extract sehingga shadow-nya nggak keluar dari bagian teksnya ya. Setelah itu kalian bisa merge down dia. Kalian klik layer yang ada di atasnya, kemudian kalian klik yang ada di bawah sini dan kalian pilih merge down. Jika sudah, kalian bisa duplicate dia dan kalian ubah blend mode yang di atasnya menjadi multiply. Setelah itu kalian bisa turunin sedikit opacity-nya. Ini berfungsi untuk membuat teksnya lebih gelap. Nah, jika sudah, kalian bisa duplicate dia dan layer yang di bawahnya kalian bisa buat dia sedikit lebih besar. Nah, dengan menggunakan transform, kalian klik simbol dan yang ada di atas sini dan kalian pilih transform. Extras-nya kalian ubah, local aspect ratio-nya kalian matikan. Di sini kira-kira seperti ini. Setelah itu klik yang bulatan yang ada di pojok kiri bawah. Oke, kalian sesuaikan seperti ini. Jangan lupa di bagian kirinya juga. Baiklah, kira-kira seperti itu. Setelah itu kalian bisa duplicate lagi dia dan layer yang di bawahnya kalian lakukan hal yang sama. Kalian perbesar dia seperti ini. Jika sudah, kalian bisa tambahkan yang namanya glow. Kalian bisa ikuti pengaturannya. Tambahkan glow pada semua layernya ya, semua layer teksnya. Jika sudah, kalian bisa merge down semua teksnya. Kira-kira seperti itu. Setelah itu kalian bisa tambahkan glow lagi sekali sebagai bayangan terakhirnya ya.
Jika sudah, kalian bisa duplicate dia dan ubah layer di atasnya menjadi overlay. Kemudian kalian bisa turunkan sedikit opacity-nya. Dengan begini warnanya bisa lebih pekat lagi. Setelah itu kalian bisa gunakan warp dan bawa dia ke atas sehingga teksnya melengkung, kira-kira seperti ini. Dan kita akan memberikan efek glow dengan cara menduplicate teksnya dan layer di atasnya kita ubah dia menjadi linear dodge. Sudah kita tambahkan Gaussian blur. Kira-kira seperti itu. Kita bisa gunakan transform untuk menyesuaikan glow-nya. Baiklah, di sini desainnya hampir jadi. Kita tinggal memberikan efek overlay dan juga tekstur ya. Oke. Yang pertama kita akan masukkan tekstur warnanya terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama ini kalian bisa sesuaikan seperti ini ya. Untuk blend mode-nya kalian ubah dia menjadi linear dodge dan kalian bawa ke bawah dari layer si karakternya. Selain itu kalian bisa turunkan sedikit opacity-nya jadi 50. Setelah itu kita akan tambahkan dia vignette. Kalian buat empty layer, kemudian kalian klik simbol done dan kalian pilih gradient. Nah, vignette-nya ada di sini. Kalian tinggal scroll sedikit. Nah, ini dia, udah ada bawaan dari PS Source-nya ya. Kalian bisa taruh dia di sini dan kalian bisa turunkan sedikit opacity-nya. Kira-kira seperti itu. Selain itu kita akan tambahkan overlay yang lain. Oke, ini dia untuk overlay yang kedua. Kalian bisa masukkan dia di sini dan kalian ubah warnanya menjadi warna merah dengan cara menggunakan gradient map. Oke, sini colornya kalian tinggal ubah aja hue-nya seperti ini. Gamanya bisa kalian atur lagi ya, sesuai selera kalian. Jika sudah sesuai, kalian bisa klik centang dan ubah blend mode-nya menjadi linear dodge. Kalian bisa turunkan sedikit opacity-nya dan bawa dia ke bawah dari layer teksnya. Jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan yang namanya particle. Oke, ini dia untuk partikelnya. Kalian bisa tambahkan di sini. Untuk blend mode-nya kalian bisa ubah dia menjadi linear dodge dan bisa kalian turunkan opacity-nya. Oke, jika sudah kalian bisa duplicate teksnya lagi sekali. Nah, layer yang di bawahnya ini kalian bawa dia ke bawah seperti ini. Oke, dan kalian ubah blend mode-nya menjadi multiply. Baiklah, kita tinggal tambahkan bar hitam di sini di mulutnya dan tambahkan kata sensor. Kita buat empty layer seperti ini. Kemudian kalian gunakan marquee selection tool dan kalian buat kotakan atau persegi panjang seperti ini. Lalu kalian tambahkan warna dengan menggunakan fill. Type-nya kalian ubah jadi fill dan warnanya hitam. Nah, jika sudah, kita bisa gunakan transform untuk membuat dia miring seperti ini dan kita bisa sesuaikan posisinya. Oke, yang terakhir kita bisa tambahkan yang namanya brush berbentuk icon tambah. Nah, ini dia brush yang saya maksud. Di sini saya bakal taruh dia di sini dan berikan dia yang namanya Gaussian blur. Nah, jika sudah, kalian bisa klik done dan klik save. Nah, untuk menyimpan profilnya ke galeri, kalian klik icon share yang ada di bawah sini dan kalian pilih save to gallery. Lalu itu kalian bisa centangin desain yang sudah kalian buat tadi. Formatnya bisa kalian pilih JPEG atau PNG, terserah kalian. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Dan logo kalian bisa kalian gunakan di YouTube kalian. So, itu aja untuk tutorial gua hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa komen di bawah video apa yang harus gua buat selanjutnya. So, thanks for watching. I'll catch you on the next one. Bye.